Bagaimana kabarnya anak siang ini? Alhamdulillah, siang yang cerah, badan sehat, senyum ceria, luar biasa, selalu semangat, Allah Akbar. Oke anak-anak, sebelum kita membaca hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan siapkan. Harus diawali dengan doa supaya diberi kelancaran oleh Allah. Oke anak-anak, hari ini Pak maafkan dulu. Oke, hari ini siapa yang masuk anak-anak? Lengkap Ali. Oke, hari ini lengkap, bagus ya. Terima kasih anak. Hari ini anak-anak sudah lengkap, belajarnya semangat. Oke anak-anak, Pak Ali mau tanya dulu, apa yang anak-anak lakukan ketika selesai makan jajan? Membuang sampah pada tempatnya. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Jadi ketika anak-anak itu habis beli jajan, makan jajan, jangan lupa sampahnya dibuang pada tempatnya. Oke hari-hari anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sampah. Jadi apa kok sampah Pak Ali? Kita akan memanfaatkan sampah. Jadi sampah yang dibuang itu bisa bermanfaat dan tidak mengganggu lingkungan, juga tidak berantakan sampahnya. Jadi kita akan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah memanfaatkan sampah untuk peduli kepada lingkungan. Siap anak-anak? Siap Pak Ali. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyumanmu? Ini senyumanku. Masih semangat? Harus semangat. Oke, untuk lebih paham lagi tentang sampah, mari kita saksikan bersama video tentang pengertian dan jenis-jenis sampah. Oke, sebentar anak-anak. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk
dan akan terus ada di tanah, walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang, seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair, contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas, sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Oke anak-anak, itulah video tentang pengertian dan jenis-jenis sampah. Jadi kita nanti akan membuat sebuah proyek dari apa? Pemanfaat sampah. Oke, jadi anak-anak nanti akan berdiskusi dengan temannya atau dengan kelompoknya untuk membuat sebuah proyek dari pemanfaatan sampah. Jadi dari video
dijelaskan. Apakah anak-anak sudah jelas? Oke, sudah jelas. Anak-anak, ya, nanti kita akan langsung ya melihat ya, mencari sampah mana organik, mana anorganik. Jadi anak jadi lebih tahu paling ini sampah apa, nanti kita akan tahu bersama-sama. Siap anak-anak? Siap, Pak Ali. Terima kasih anak-anak ya. Nanti kita lanjut untuk apa? Melihat secara langsung yang ada di 5 sekolahmu ini. Apakah banyak sampah yang ditemukan, sampah organik atau anorganik? Nanti kita akan buat sebuah proyek. Siap ya? Siap. Tepuk 1, tepuk 2. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Kita akan keluar untuk apa? Mencari sebuah sampah organik dan organik. Oke anak-anak, setelah kita mencoba tadi, ayo kita keluar melihat lingkungan sekolah kalian. Apakah ada banyak sampah ya? Nanti kita pilah-pilah mana yang sampah organik dan mana sampah anorganik. Jadi nanti kita akan buat proyek dari sampah itu. Nanti kita akan buat proyek dari sampah anorganik. Siap anak-anak? Siap. Let's go. Kamu makan apa? Namanya banyak. Oke. Nih ya. Mau lagi. Apa? Ayo sini coba ganti Pak Ali. Saya gantian. Oke, gantian ya. Oke anak-anak. Mana dulu? Oke. Ini termasuk sampah anorganik. Jadi kalau kalian buang sampah sembarangan, kalau anorganik ini kayak Pak Ali ini ya, ini membutuhkan waktu lama untuk penguraiannya. Ya. Sangat lama, sekitar apa? 450 tahun. Jadi nggak terurai-urai ini ya. Jadi biar tidak mengganggu lingkungan dengan sampah ini, nanti kita apa akan jadikan sebuah proyek. Apalagi ini kan? Nah, ini sama organik, mana lagi? Wah, ini daun-daunan kayak tadi terangan tadi video tadi. Ini namanya sampah organik. Ini bisa diolahkan ya, bisa jadikan kompos. Oke, bagus. Ini juga banyak sampahnya. Oke, ya. Silahkan, ini bukan bulan anak. Ya, oke, bawa ya. Coba. Oh, ini termasuk juga anorganik. Oke, anak-anak sudah jelas kan hari ini? Nah, nanti anak-anak kalau buang sampah harus ke tempatnya dan harus bisa lebih kreatif lagi anak-anak. Oke, siap anak-anak? Siap, Pak Ali. Oke anak-anak, setelah kemarin kalian menyaksikan sebuah video tentang apa? Jenis-jenis sampah dan cara daur ulang sampah, pemanfaatan sampah. Sekarang kalian ya diskusi dengan temannya, saya kelompoknya kayak kemarin, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diskusi apa yang akan dibuat nanti sesuai dengan apa kalian yang kemarin sampahnya dipilah kemarin ya. Ada sampah apa kemarin? Organik dan anorganik. Nanti kita akan membuat karya dari sampah anorganik. Jadi pemanfaat sampahnya nanti bisa bermanfaat. Oke, kalian berikan lembar fungsinya ya. Silakan dicatat di sini apa yang akan dibuat nanti ya. Nama kelompoknya silahkan keluarkan aturnya ya. Diskusi langkah-langkah apa yang dibuat ketika akan membuat karya nanti. Kalian harus bekerja sama karena sangat penting ketika kalian membuat proyek ini ya. Oh, ini bagus lengkap kamu sudah ada dengan durasi bagus, silakan ya. Bagi ke teman-temannya. Ya, dipotong, kita buang. Oke, sesuai yang diberikan tadi. Nah, silakan potongkan. Ayo. Ya, silakan. Mana alatnya? Oke, lengkap bagus semua. Oke, potong hati-hati bagus. Yang penting. Ya, nanti potong kalian ini ya. Oke, saya langkah-langkahnya hati-hati kalau pakai gunting ya. Tajam. Udah, ya. Sudah enggak? Hati-hati. Bisa. Begini caranya. Ya. Ini depan kan? Oke, bagus. Jangan nempel ya. Oke, dibantu. Nah, ini biar rapi nanti kan. Oke.
disiapkan ya. Nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat sampahnya. Bisa menjadi tempat pensil, ya, tempat bunga, nanti juga bisa. Oke anak-anak, sudah selesai anak? Oke, sudah selesai, bagus, dan bagus. Silahkan disajikan ke depan bersama kelompoknya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 silahkan di depan dengan karyanya. Sampaikan langkah-langkah pembuatannya dari awal. Tunjukkan aja kalian sudah mana. Pembersihan sampah yang akan digunakan tidak menyiapkan bahan-bahan satu gunting, 2 sedotan, 3 selotip, 4 tembok. Kalian berdua tepuk tangan untuk kelompok 1. Mana sekarangnya? Oke, terima kasih kelompok 1. 2. Membersihkan sampah yang akan digunakan. 3. Menyiapkan bahan-bahan seperti gunting, sedotan, selotip, tembak, lilin, kapel, botol. Sekarangnya bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus, ya, bagus ya. Kita terapkan dan bagus lagi, bagus tapi dan bagus baik. Oke, kita akan kembali ke tempatnya. Langkah-langkah pembuatan karya. Langkah 1. Pemilihan sampah. 2. Pembersihan sampah yang akan digunakan. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Oke, misalnya 3. Dijelaskan juga bagus. Oke, terima kasih kelompok 3. Jadi sampah itu bisa dimanfaatkan kalau kita mau belajar. Sampahnya dipilah mana sampah organik dan mana sampah organik. Kalian masih ingat sampah anorganik ada apa saja? Botol bekas, sedotan bekas, plastik dan banyak yang lainnya. Sampah organik apa? Kayak apa? Daun-daunan. Anak-anak, silahkan tuliskan di sini. Dibaca, ini sendiri-sendiri, silahkan disiapkan. Nah, tulisnya. Tadi kan ditaruh sini juga ada. Nah, ini kan pensil. Oke. Silahkan di sini ya. Nomor refleksi. Silahkan tulis namanya. Oke anak-anak, silahkan. Nanti yang tanya tentang tempat tadi, silahkan Mbak. Ya. Oke, kamu juga silahkan ya, bagus sudah diisi. Sini ya kan, bermanfaat kan? Oke, bagus. Oke anak-anak, sudah selesai refleksinya? Oke, silahkan kumpulkan teman salah satu temannya. Akan masuk sini. Oke, terima kasih. Ya. Oke anak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke anak, bagaimana perasaan selama menjalankan proyek anak? Oke, kalian menjadi tahu apa pemanfaatan sampah. Jadi apa? Jadi karya yang berguna dan bernilai. Dengan bagus ya, kerjasama ya. Apalagi gotong royong, musyawarah, berdiskusi untuk melaksanakan proyek apa? Pembuatan karya seni dari sampah. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita akhiri proyek ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Ali. Ya, dilanjutkan lagi karya seninya. Jangan udah puas.